Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan kas, setara kas, dan bank. Oleh karena itu, maka bahasan pada pertemuan kali ini terinci menjadi yang pertama adalah kita akan membahas mengenai kas, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai kas kecil, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai rekonsiliasi bank, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Sebagaimana kita ketahui bahwa kas ini merupakan alat pertukaran yang dimiliki oleh perusahaan dan dalam hal ini siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saatnya. Dan yang dapat dinyatakan sebagai kas ini adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan juga dapat diterima sebagai setoran ke bank berdasarkan pada jumlah nominalnya. Sehingga yang mencakup kas ini yaitu berupa uang kas, uang logam, cek kontan yang belum disetorkan atau belum dicairkan, simpanan dalam bentuk giro atau bentuk biliet, travel check, dan bank draft. Selain itu juga giro mundur yang diterima dari pihak lain dan menjadi milik perusahaan ini tidak dapat dimasukkan dalam kelompok kas. Mengapa demikian? Karena giro mundur tersebut itu tidak dapat digunakan pada saat ini dan harus menunggu hingga tanggal jatuh tempo untuk dapat mencairkannya. Sehingga dengan alasan tersebut itulah, maka giro mundur itu tidak masuk dalam kelompok kas yang dimaksudkan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kas kecil itu merupakan uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya dalam hal ini relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan menggunakan cek atau menggunakan giro. Sehingga diperlukan yang namanya kas kecil dalam aktivitas operasional perusahaan. Nah, dalam hal ini ada dua metode dalam pencatatan kas kecil, yaitu metode impres dan metode fluktuasi. Di mana dalam metode impres, ini bentuk pendanaannya selalu berubah-ubah terkait dengan nilai yang diberikan dalam pendanaan kas kecil tersebut. Sedangkan saldo kas kecilnya ini nilainya adalah tetap. Kenapa? Karena nilai pendanaannya itu disesuaikan dengan berapa nilai yang dikeluarkan untuk operasional kas kecil tersebut. Nah, sedangkan untuk metode fluktuasi, ini pendanaannya tetap. Misal pendanaannya sebesar 1 juta rupiah, maka berapapun nilai yang dikeluarkan dalam kas kecil, pendanaannya tetap flat sebesar 1 juta rupiah tersebut. Sehingga tentunya dalam hal ini akan berdampak pada saldo kas kecil yang berubah-ubah. Terkait dengan metode impres dalam metode pencatatan kas kecil, ini merupakan suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil ini selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Sehingga dalam hal ini penggunaan kas kecil dengan metode impres ini tidak memerlukan adanya pencatatan atau tidak memerlukan adanya penjurnalan atas setiap transaksi yang terjadi. Bukti-bukti transaksi itu dikumpulkan dan pada saat pengisian kembali kas kecil diisi kembali berdasarkan jumlah dari bukti-bukti transaksi tersebut. Artinya
nilai pendanaan yang diisikan kepada kas kecil menggunakan metode impres, ini nilainya disesuaikan dengan nilai pengeluaran melalui bukti-bukti transaksi tersebut. Sedangkan metode fluktuasi dalam metode pencatatan kas kecil merupakan suatu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah karena pengisian kembali kas kecil selalu sama dari waktu ke waktu. Sehingga setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil dengan metode fluktuasi ini harus selalu dicatat atau harus selalu dijurnal berdasarkan pada bukti yang ada. Sebagai contoh terkait dengan kas kecil ini, misalnya pada awal bulan Januari 2023, PT Aeng Corporation ini membentuk dana kas kecil sebesar Rp1.500.000 setiap tanggal 1 dan tanggal 16 di setiap bulannya. Sedangkan transaksi selama bulan Januari 2023 itu menunjukkan di tanggal 4 membeli materai dan perangko sebesar Rp225.000. Sedangkan di tanggal 10 di bulan Januari 2023 tersebut itu dilakukan pembayaran biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp600.000. Dan di tanggal 12-nya itu dilakukan pembelian bensin, solar, dan minyak sebesar Rp275.000. Dan pada tanggal 17 itu dilakukan pembayaran terkait dengan biaya perbaikan gedung kantor sebesar Rp850.000. Dan yang terakhir pada tanggal 25 Januari 2023 ini melakukan pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Berdasarkan pada soal kasus tersebut, maka dalam metode pencatatan kas kecil, bila mana menggunakan metode impres, yang dicatat itu adalah hanya sebatas pendanaannya saja. Dan nilai yang dicatat dalam pendanaan tersebut itu jumlahnya disesuaikan dengan pengeluaran yang dikeluarkan dalam operasional kas kecil tersebut. Contoh misalnya dalam hal ini pada tanggal 1 Januari ada pendanaan kas kecil, yaitu pembentukan kas kecil sebesar Rp1.500.000, di mana jurnal yang dibuat dengan metode impres ini adalah kas kecil pada kas, yaitu sebesar Rp1.500.000, kas kecil di debit dan kasnya di kredit. Sedangkan untuk transaksi pengeluaran pada tanggal 4, tanggal 10, dan tanggal 12 tersebut itu tidak dilakukan pencatatan bila mana menggunakan metode impres. Namun pada tanggal 16, pada saat dilakukan yang namanya pendanaan kas kecil, ini dilakukan pencatatan di mana jumlah kas yang dimasukkan pada kas kecil itu sejumlah dengan pengeluaran yang dilakukan, yaitu pada tanggal 4, tanggal 10, dan tanggal 12. Sehingga akumulasi dari 3 tanggal tersebut, yaitu sebesar Rp1.100.000, itu tercatat di tanggal 16 sebagai macam-macam biaya pada kas, yaitu sebesar Rp1.100.000. Nah, begitu juga pada periode berikutnya saat dilakukan pendanaan kas kecil kembali atau pembentukan kas kecil kembali, di mana dalam pengisian kas kecil kembali tersebut itu di tanggal 1 Februari 2023, nilai yang dimasukkan sebagai pengisian kas kecil adalah sejumlah pengeluaran yang dikeluarkan pada tanggal 17 dan tanggal 25, di mana nilainya adalah sebesar Rp1.300.000, sehingga dalam penjurnalannya untuk menggunakan metode impres dalam pengisian kembali kas kecil ini adalah macam-macam biaya sebesar Rp1.300.000 di debit pada kas sebesar Rp1.300.000 di kredit. Nah, ingat
dalam metode impres ini, untuk pengisian kembali kas kecilnya, nilai nominal yang dimasukkan itu disesuaikan dengan jumlah yang dikeluarkan dalam operasional kas kecil. Dan tidak ada pencatatan apapun pada saat dilakukan yang namanya pengeluaran kas kecil tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan metode pencatatan kas kecil menggunakan metode fluktuasi, di mana dalam metode fluktuasi ini, untuk setiap pembentukan dan pengisian kembali kas kecil itu nilainya sama. Dalam hal ini, yang dicontohkan pada tanggal 1 Januari 2023, pembentukan kas kecil itu adalah sebesar Rp1.500.000 dengan menjurnal kas kecil di debit Rp1.500.000 dan kas sebesar Rp1.500.000 di kredit. Sehingga dalam hal ini dapat dimaknai bahwa pengisian kembali kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi ini adalah besarannya sama, yaitu sebesar Rp1.500.000. Artinya, setiap tanggal 1 dan setiap tanggal 16 setiap bulannya, ini dilakukan pengisian kas kecil sebesar Rp1.500.000. Dan bagaimana dengan transaksi pengeluaran kas kecil pada tanggal 4-nya, maka pada tanggal 4 itu dengan menggunakan metode fluktuasi tercatat sebagai beban materi dan perangko yang dikeluarkan dari kas kecil. Sehingga jurnalnya adalah beban materi dan perangko sebesar Rp225.000 di debit dan pada kas kecil di kredit sebesar Rp225.000. Ini untuk mencatat adanya pembelian perangko dan materai. Dan untuk transaksi di tanggal 10 ini ada beban perbaikan kendaraan sebesar Rp600.000 yang dicatat sebagai pengeluaran kas kecil karena adanya aktivitas perbaikan reparasi kendaraan. Sehingga jurnalnya adalah beban perbaikan kendaraan di debit sebesar Rp600.000 pada kas kecil sebesar Rp600.000. Dan untuk tanggal 12-nya, karena kita menggunakan metode fluktuasi, ini dalam mencatat pembelian bensin dan solar, tercatat jurnalnya adalah beban bahan bakar sebesar Rp275.000 di debit, sedangkan kas kecil di kredit sebesar Rp275.000. Dan ini untuk mencatat adanya pembelian bensin dan solar yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2023. Dan bagaimana untuk mencatat adanya pengisian kembali kas kecil di tanggal 16-nya? Yaitu kita mencatat transaksinya adalah kas kecil pada kas besar Rp1.500.000. Kenapa? Karena dalam metode fluktuasi jumlahnya untuk pengisian dan pembentukan kas kecil ini adalah sama, yaitu Rp1.500.000, dan untuk setiap transaksi pengeluaran itu tercatat sendiri, berbeda dengan metode impres. Dan begitu juga pada tanggal 17 pada saat adanya pembelian bensin dan solar, pada saat adanya perbaikan gedung, di mana dalam perbaikan gedung ini ada nilai sebesar Rp850.000 yang harus dikeluarkan, sehingga tercatat yaitu beban perbaikan gedung sebesar Rp850.000 di debit dan di kreditnya adalah kas kecil sebesar Rp850.000. Dan begitu juga pada transaksi di tanggal 25, di mana di tanggal 25 ini ada pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp450.000, maka dalam metode fluktuasi ini jurnal yang dibuat adalah perlengkapan kantor di debit Rp450.000 pada kas kecil sebesar Rp450.000 di kredit. Ini untuk mencatat adanya pembelian perlengkapan kantor. Dan untuk tanggal 1 Februari 2023 terkait dengan pengisian kembali kas kecil, maka penjurnalannya sama dengan tanggal 16,
yaitu kas kecil pada kas sebesar Rp1.500.000. Ingat, ini adalah penggunaan metode fluktuasi, di mana dalam metode fluktuasi, pengisian kembali kas kecil itu nilainya sama dengan pembentukan kas kecil. Kalau pembentukan kas kecilnya adalah Rp1.500.000, maka pengisian kembali kas kecil itu nilainya juga sama, yaitu sebesar Rp1.500.000. Artinya, nilai pengisian kembali kas kecil ini sifatnya tetap, tidak berubah, dan ini dampaknya terkait dengan saldo kasnya otomatis akan mengalami yang namanya perubahan. Selain itu, terkait dengan perbedaan dalam metode pencatatan kas kecil, untuk metode impres, saldo kasnya ini otomatis akan tetap, yaitu sesuai dengan pembentukan kas kecilnya. Bila pembentukan kas kecil Rp1.500.000, tentunya saldo yang akan tersisa dengan menggunakan metode impres ini adalah nilainya sama, yaitu sebesar Rp1.500.000. Berbeda halnya dengan metode fluktuasi. Kalau metode fluktuasi, ini yang sama adalah pengisian kembali kas kecilnya, namun berdampak terhadap saldo kas kecilnya yang mengalami fluktuasi atau perubahan setiap waktunya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi penyebab dengan hal tersebut? Kenapa kok metode impres nilai saldonya sama dengan pembentukan kas kecil, sedangkan metode fluktuasi ini nilai saldonya akan mengalami yang namanya perubahan atau perbedaan dengan pada saat dilakukan pembentukan kas kecil. Nah, kita coba untuk uraikan pertama dari metode impres. Kita tahu dalam metode impres, pembentukan kas kecilnya ini adalah sebesar Rp1.500.000. Sedangkan aktivitas terkait dengan pengeluaran kas kecil itu tidak dicatat dalam metode impres. Namun, untuk pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan kas kecil, bila mana menggunakan metode impres, berapapun nilainya itu akan digantikan pada saat pengisian kembali kas kecil. Contoh misalnya dalam hal ini, pada tanggal 4 itu ada pengeluaran sebesar Rp225.000 untuk pembelian materai dan perangko. Dan untuk tanggal 10 Januari itu ada pengeluaran sebesar Rp600.000 yang dipergunakan untuk biaya perbaikan kendaraan, dan juga di tanggal 12 itu ada pengeluaran sebesar Rp275.000 yang dipergunakan untuk pembelian bensin, solar, dan minyak. Nah, nilai total dari pengeluaran di tanggal 4, tanggal 10, dan tanggal 12 itu adalah besarnya sebesar Rp1.100.000. Dan untuk metode impres, dalam pengisian kembali kas kecilnya itu diisi dengan jumlah atau nominal sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Karena mengeluarkannya adalah 1.100.000, maka yang diisikan kembali itu adalah sebesar pengeluaran tersebut, yaitu sebesar Rp1.100.000. Kita lihat kembali di tanggal 17, itu ada pengeluaran sebesar Rp850.000 untuk biaya perbaikan gedung kantor. Dan juga di tanggal 25 itu ada pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Dan kalau kita total, itu totalnya adalah sebesar Rp1.300.000. Karena dalam metode impres ini tidak ada pencatatan mengenai pengeluaran kas kecil, otomatis pengisian kas kembali untuk kas kecilnya ini adalah sebesar Rp1.300.000, di mana nilai tersebut itu adalah sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan pada periode tersebut atau sebelum dilakukan yang namanya pengisian kembali kas kecil. Kalau yang awal jumlahnya Rp1.100.000, maka berikutnya adalah Rp1.300.000, di mana pengeluaran atau pengisian kembali kas kecil tersebut itu disesuaikan dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Nah, imbasnya karena ada reimbursement atau penggantian terhadap pengeluaran dari kas kecil tersebut, maka berdampak terhadap saldo yang tidak mengalami perubahan.
untuk metode impres. Bila pembentukannya kas kecil ini sebesar Rp1.500.000, maka saldonya akan tetap sebesar Rp1.500.000. Berbeda halnya dengan metode fluktuasi, di mana metode fluktuasi ini untuk pembentukan kas kecil dan pengisian kembali kas kecilnya itu yang sama. Bila mana perusahaan menetapkan pembentukan kas kecilnya dan pengisian kembali kas kecilnya sebesar Rp1.500.000, berapapun pengeluaran yang dikeluarkan dalam operasional kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi ini, maka setiap pengisian kembali kas kecil nilainya sama, yaitu sebesar Rp1.500.000. Dampaknya saldo akan mengalami yang namanya perubahan. Kenapa? Karena pengeluarannya itu tentunya akan berbeda-beda tergantung kebutuhan dalam penggunaan kas kecil tersebut. Dan pengeluaran tersebut bila mana menggunakan metode fluktuasi itu harus tercatat dalam kas kecil tersebut. Sehingga akan berdampak terhadap adanya saldo kas kecil yang dalam metode fluktuasi akan mengalami yang namanya perubahan. Ingat, dalam metode fluktuasi ini yang sama adalah nilai pengisian kembali kas kecilnya, yaitu kalau jumlahnya Rp1.500.000, maka setiap periode pengisian kembali kas kecil itu adalah sama, yaitu sebesar Rp1.500.000. Dan untuk pengeluarannya, berapapun nilainya itu akan dicatat dengan menggunakan metode fluktuasi, sehingga berdampak terhadap saldo dari kas kecil tersebut itu akan mengalami yang namanya perubahan. Terkait dengan kas dan kas kecil, kita akan menemukan sesuatu yang bernama selisih kas, di mana selisih kas ini merupakan suatu permasalahan yang muncul dari adanya aktivitas cash of name. Apa itu cash of name? Yaitu menghitung fisik kas, baik itu kas dan kas kecil, dan membandingkannya dengan saldo buku, baik itu saldo buku kas dan kas kecil yang ada dalam buku besar. Sehingga dalam pencatatan dan fisik kasnya itu seharusnya sama. Nah, kalau ada perbedaan antara fisik kas dengan pencatatannya dengan saldo buku, maka itu dimaksudkan dengan yang namanya selisih kas. Dan selisih kas ini dapat terjadi yang namanya selisih kurang dan juga selisih lebih. Untuk selisih kurang, jurnalnya adalah selisih kas di debit pada kas di kredit. Sedangkan untuk selisih lebih, itu kebalikannya, yaitu kas di debit dan selisih kas di kredit. Kenapa? Karena kalau selisih kurang, otomatis kasnya akan berkurang. Kalau berkurang, saldo kas selama ini ada di debit, maka berkurangnya ada di kredit. Begitu juga pada saat selisih kas lebih ini, tentunya kas akan bertambah, sehingga ketika bertambah, maka saldo kas yang awalnya ada di debit itu akan mengalami penambahan di debit juga. Nah, untuk pengakuan saldo selisih kas tersebut itu, bila saldo selisih kasnya itu ada di debit, tentunya ini akan menjadi beban bagi perusahaan. Dan tentunya hal ini berdampak terhadap pengurangan laba rugi. Artinya mengalami yang namanya kerugian bila terjadi yang namanya selisih kas kurang atau saldo selisih kasnya itu ada di debit. Sedangkan kebalikannya, kalau selisih kasnya itu ada di kredit atau dalam hal ini disebut selisih kas lebih, ini akan menjadi tambahan pemasukan bagi perusahaan sehingga diakui sebagai pendapatan, dan dampaknya adalah terhadap laba rugi akan mengalami yang namanya penambahan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan rekonsiliasi bank, di mana rekonsiliasi bank ini merupakan daftaran transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan antara saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank ini mengalami perbedaan dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan.
Sehingga perlu dilakukan yang namanya rekonsiliasi bank atas perbedaan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan pencatatan yang dilakukan oleh perbankan. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya perbedaan antara saldo kas perusahaan dan saldo kas menurut bank tersebut ini. Yang pertama yaitu adanya setoran dalam perjalanan atau cash in transit, yaitu uang yang telah diterima oleh perusahaan, tetapi dalam hal ini karena berbagai hal itu belum dapat dikirimkan atau belum diakui sebagai setoran oleh bank. Dalam hal ini perusahaan sudah terlanjur mencatat sebagai penerimaan kas, tetapi oleh pihak bank belum dicatat atau belum diakui. Artinya penerimaan tersebut itu masih dalam perjalanan yang tidak sampai ke bank tersebut, tapi oleh perusahaan sudah diakui sebagai pencatatan penerimaan kas. Tentunya hal ini akan berdampak adanya perbedaan antara saldo kas perusahaan dengan saldo perbankan. Dan yang kedua yaitu adanya cek yang beredar atau outstanding check, di mana ini merupakan cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sesuatu, tetapi sampai pada tanggal laporan posisi keuangan ini belum dicairkan oleh pemegangnya. Sehingga dalam hal ini perusahaan sudah terlanjur mencatat sebagai pengeluaran kas, tetapi oleh pihak bank itu belum dicatat atau belum diakui sebagai pengeluaran kas. Kenapa? Karena cek tersebut itu belum dicairkan di bank tersebut. Namun oleh perusahaan itu sudah diakui sebagai pengeluaran kas. Maka imbasnya terjadi yang namanya perbedaan antara catatan saldo kas perusahaan dengan catatan saldo kas menurut bank. Penyebab berikutnya adalah terkait dengan adanya cek kosong atau blank check, di mana ini merupakan cek yang sudah diterima oleh perusahaan dan terlanjur diakui sebagai penerimaan perusahaan, tetapi pada saat dicairkan ternyata dananya itu tidak ada atau dananya kurang, sehingga disebut sebagai cek kosong. Nah, dalam hal ini cek yang diterima tersebut itu oleh perusahaan itu terlanjur diakui sebagai penerimaan kas, tetapi setelah memperoleh kepastian bahwa cek tersebut itu tidak ada dananya atau dananya kurang, maka harus dikurangkan dari kas perusahaan. Kenapa? Karena tidak ada dana yang sebenarnya masuk ke perusahaan melalui cek tersebut yang diterimakan oleh perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu adanya penagihan oleh bank yang belum diketahui oleh perusahaan, dan dalam hal ini bank biasanya menyediakan jasa penagihan untuk nasabahnya. Jika suatu bank melakukan penagihan untuk nasabahnya dan berhasil, biasanya nasabah tersebut atau perusahaan tersebut itu baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran dari bank. Dan dalam hal ini, perusahaan harus mencatat tagihan yang dilakukan oleh bank tersebut dalam catatan kas perusahaan. Dan tentunya karena informasinya terlambat, pihak bank sudah melakukan yang namanya pencatatan, namun perusahaan masih belum melakukan yang namanya pencatatan, berdampak terhadap adanya perbedaan antara saldo kas perusahaan dan saldo kas menurut bank. Selain itu, penyebab terkait dengan adanya perbedaan antara saldo kas perusahaan dan saldo kas menurut bank ini adalah adanya jasa giro, di mana jasa giro ini merupakan bunga yang diberikan kepada nasabah atau kepada perusahaan oleh pihak bank atas simpanannya pada bank tersebut. Sehingga dalam hal ini perusahaan atau nasabah ini baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran dari bank. Maka dalam hal ini perusahaan harus mencatat tagihan yang dilakukan oleh bank tersebut dalam catatan kas perusahaan. Dan begitu juga terkait dengan kebijakan mengenai beban bunga dan administrasi,
di mana beban bunga dan administrasi ini merupakan beban bunga dan administrasi yang dikenakan karena menggunakan fasilitas perbankan tertentu. Dalam hal ini perusahaan atau nasabah ini baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran dari bank tersebut. Dan dalam hal ini perusahaan ini harus mencatat beban tersebut sebagai pengeluaran kas perusahaan. Dan yang terakhir yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara saldo kas perusahaan dan saldo kas menurut perbankan itu adalah adanya kesalahan-kesalahan pencatatan, di mana hal ini bisa saja muncul atau terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan atau kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perbankan. Nah, kesalahan tersebut itu berbagai hal yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mungkin saja terjadi, baik kesalahan tersebut itu dilakukan oleh perusahaan maupun kesalahan tersebut itu dilakukan oleh pihak perbankan. Sehingga ketika terjadi yang namanya kesalahan pencatatan tersebut, maka perlu untuk dilakukan pembenahan atau rekonsiliasi bank. Bila kita sederhanakan terkait dengan penyebab dari perbedaan antara pencatatan dari perbankan dan juga pencatatan atas perusahaan, maka kita dapat kelompokkan untuk mengetahui kapan akan ditambahkan dan kapan akan dikurangkan dari saldo pada masing-masing pencatatan tersebut. Nah, dalam hal ini terkait dengan saldo kas menurut bank, ini penambahannya dapat berupa setoran oleh nasabah yang belum dicatat oleh bank dan juga mungkin saja adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, sedangkan untuk pengurangannya, ini bila mana ada penarikan oleh nasabah yang belum dicatat oleh bank dan juga kemungkinan adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka akan ketemu yang namanya saldo kas yang disesuaikan. Begitu juga terkait dengan saldo kas berdasarkan pada catatan perusahaan, maka saldo kas yang ditulis oleh perusahaan atau yang diakui oleh perusahaan, ini dapat ditambahkan dengan adanya penambahan oleh bank yang belum dicatat oleh perusahaan atau karena adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pengurangannya ini dapat berupa pengurangan oleh pihak bank yang belum dicatat oleh perusahaan dan juga adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga akan ketemu saldo kas yang disesuaikan. Nah, saldo kas yang disesuaikan baik saldo yang berdasarkan pada catatan bank ataupun saldo kas yang disesuaikan berdasarkan pada catatan perusahaan, maka pada prinsipnya nilainya ini harus sama antara kedua belah pihak sehingga ketemu rekonsiliasi bank antara kedua belah pihak tersebut. Sebagai contoh misalnya PT Aing Corporation ini menyimpan dananya pada Bank Dana Abadi atau BDA di mana pada periode Januari 2023 terdapat perbedaan antara saldo kas yang tercatat di perusahaan dengan catatan bank ketika pihak perusahaan ini menerima rekening koran, di mana menurut catatannya saldo kas per 31 Januari 2023 ini seharusnya tercatat sebesar Rp45.500.000. Sedangkan dalam rekening koran Bank Dana Abadi per tanggal 31 Januari 2023, saldo yang tercatat adalah sebesar Rp54.400.000. Nah, setelah ditelusuri, ada beberapa penyebab terjadinya perbedaan saldo kas tersebut, di mana yang pertama adalah adanya setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2023. Ini dilakukan pada sore hari sebesar Rp15.200.000 yang dalam hal ini belum dicatat oleh pihak perbankan karena pihak perbankan pada saat itu sudah tutup operasionalnya. Dan yang kedua yaitu terkait dengan adanya
tagihan PT Aing Corporation kepada PT TNT di Malang sebesar Rp9.600.000 yang dilakukan oleh pihak Bank Dana Abadi ini telah berhasil ditagihkan, namun PT Aing Corporation ini belum mengetahui bahwa tagihan tersebut itu telah dilakukan oleh pihak Bank Dana Abadi. Dan yang ketiga yaitu adanya pendapatan bunga bank belum tercatat oleh perusahaan sebesar Rp1.200.000. Penyebab lainnya terkait dengan adanya perbedaan saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Ini diakibatkan oleh adanya beban administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar Rp300.000. Dan juga adanya cek yang diterima oleh PT Aing Corporation pada tanggal 25 Januari 2023 dari PT Dingdong sebesar Rp4 juta. Dalam hal ini tidak ada dananya. Artinya PT Aing Corporation ini menerima cek kosong dari PT Dingdong sebesar Rp4 juta. Dan selain itu juga adanya cek yang telah dikeluarkan oleh PT Aing Corporation pada akhir bulan Januari 2023 sebesar Rp13.600.000. Ternyata dalam hal ini oleh pemegang cek tersebut itu belum dilakukan pencairan. Sehingga dalam hal ini pihak perusahaan telah melakukan pencatatan bahwa adanya pengeluaran sebesar Rp13.600.000, namun sebenarnya masih belum dilakukan yang namanya pencairan terhadap cek tersebut. Selain itu juga adanya cek yang diterima oleh PT Aing Corporation dari PT SOS sebesar Rp7.500.000 dicatat oleh perusahaan sebesar Rp2.500.000. Artinya dalam hal ini ada kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh PT Aing Corporation. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan adanya cek sebesar Rp3.500.000 untuk pembelian inventaris perusahaan yang dicatat sebesar Rp2.500.000. Artinya dalam hal ini perusahaan juga melakukan kesalahan dalam pencatatan pembelian inventaris perusahaan tersebut. Berdasarkan pada soal kasus tersebut, maka kita dapat melakukan pemetaan atau melakukan analisis terhadap soal yang ada, di mana untuk setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2003 yang dilakukan pada sore hari tersebut itu sebesar Rp15.200.000 yang belum dicatat oleh pihak bank. Maka dalam hal ini, action atau tindakan yang dapat dilakukan adalah pihak bank melakukan pencatatan dengan menambahkan pada saldo kas yang dilaporkan tersebut. Dan untuk yang berikutnya terkait dengan tagihan pada PT Aing Corporation kepada PT TNT di Malang sebesar Rp9.600.000 yang dilakukan oleh Bank Dana Abadi dan telah berhasil ditagihkan, namun PT Aing Corporation ini belum mengetahuinya. Dalam hal ini pihak perusahaan dapat melakukan pencatatan penambahan terhadap aktivitas tersebut karena pihak bank telah mencatatnya, maka pihak perusahaan yang belum mencatat dapat mencatat untuk melakukan penambahan terhadap saldo kas yang dilaporkan. Sedangkan untuk pendapatan bunga bank yang belum tercatat sebesar Rp1.200.000 ini dapat dilakukan pencatatan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk penambahan terhadap saldo kas yang dimiliki atau saldo kas yang dilaporkan. Sedangkan untuk beban administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar Rp300.000, ini tentunya akan berdampak terhadap pengurangan terhadap saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dalam hal ini pihak perusahaan mengurangi terhadap saldo kas yang telah dilaporkan. Sedangkan untuk yang cek diterima PT Aing Corporation pada tanggal 25 Januari 2023 dari PT Dingdong sebesar Rp4 juta, yang dalam hal ini ditemukan bahwa cek tersebut itu tidak ada dananya atau cek kosong, maka perusahaan dalam hal ini perlu untuk mengurangi saldo kas yang dimilikinya berkaitan dengan adanya cek kosong tersebut.
Dan yang berikutnya yaitu terkait dengan cek yang telah dikeluarkan oleh PT Aing Corporation pada akhir bulan Januari 2023 sebesar Rp13.600.000 ternyata oleh pemegangnya itu belum dicairkan, maka dalam hal ini perusahaan juga harus mencatat adanya pengeluaran terkait dengan cek yang telah dikeluarkan oleh PT Aing Corporation tersebut. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan cek yang diterima oleh PT Aing Corporation dari PT SAS sebesar Rp7.500.000 yang belum dicatat oleh perusahaan, dan dalam hal ini dicatat oleh perusahaan sebesar Rp2.500.000. Artinya dalam hal ini ada kesalahan pencatatan, maka selisihnya, karena dalam hal ini pencatatannya itu kurang, maka pihak perusahaan dapat menambahkan selisih dari kesalahan pencatatan tersebut, sehingga berdampak terhadap penambahan pada akun kas perusahaan. Dan untuk cek sebesar Rp3.500.000 untuk pembelian inventaris perusahaan yang dicatat Rp2.500.000, ini juga ada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pencatatannya, sehingga berdampak terhadap kelebihan pencatatan, sehingga perlu untuk dikurangkan terkait dengan selisihnya, yaitu antara 3,5 juta dengan 2,5 juta, dan ini berdampak terhadap pengurangan saldo kas yang telah dilaporkan oleh perusahaan. Setelah kita melakukan analisis dan pengelompokan terkait dengan penyebab selisih kas dari catatan perusahaan dan catatan bank tersebut, maka kita dapat melakukan tabulasi rekonsiliasi dengan memasukkan pada masing-masing catatan tersebut, baik catatan perusahaan ataupun catatan dari bank. Nah, untuk yang pertama kita lakukan pencatatan rekonsiliasi untuk saldo kas menurut perusahaan, di mana saldo kas menurut perusahaan yang tercatat adalah sebesar Rp45.500.000. Nah, dalam hal ini ada penambahan yang dapat dilakukan dalam catatan perusahaan, yaitu dengan adanya penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak bank kepada PT TNT. Ini penagihannya dibantu oleh Bank Dana Abadi dengan melakukan penagihan kepada PT TNT yang berada di Malang sebesar Rp9.600.000 dan belum dilakukan pencatatan oleh perusahaan, sehingga perlu dilakukan penambahan pada catatan kas perusahaan. Berikutnya juga karena adanya pendapatan bunga bank, di mana kita ketahui bahwa bunga bank ini baru diketahui ketika menerima laporan atau rekonsiliasi dari perusahaan dari pihak perbankannya, dan kita ketahui untuk pendapatan bunga bank ini sebesar Rp1.200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Dan yang berikutnya yang perlu ditambahkan yaitu adanya kesalahan pencatatan sebesar Rp5 juta. Ini berasal dari cek yang diterima oleh PT Aing Corporation dari PT SOS sebesar Rp7.500.000. Ini dicatat oleh perusahaan sebesar Rp2.500.000. Maka dalam hal ini perusahaan itu melakukan kesalahan pencatatan, yang seharusnya dicatat itu adalah Rp7.500.000, namun yang tercatat adalah Rp2.500.000. Sehingga ada selisih 5 juta yang perlu ditambahkan dalam catatan kas perusahaan. Sedangkan faktor pengurangnya dari saldo kas perusahaan ini yaitu perlu dikurangkan dengan beban administrasi bank, di mana beban administrasi bank ini baru diketahui ketika perusahaan menerima rekening koran. Dan kita ketahui beban administrasi bank ini sebesar Rp300.000 yang perlu dicatat sebagai bentuk pengeluaran dari kas perusahaan. Selain itu, adanya cek kosong sebesar Rp4 juta, di mana cek kosong tersebut itu diterima oleh PT Aing Corporation dari PT Dingdong, dan dalam hal ini karena perusahaan sudah mengakuinya sebagai kas masuk oleh perusahaan, namun karena
dalam hal ini merupakan cek kosong, maka perlu dilakukan yang namanya pengurangan dari saldo kas perusahaan, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Dan yang terakhir yang perlu dikurangkan dari kas perusahaan ini adalah adanya kesalahan pencatatan sebesar 1 juta rupiah, di mana kita ketahui ada pembelian inventaris sebesar 3.500.000 rupiah untuk pembelian inventaris perusahaan yang dalam hal ini dicatat sebesar 2.500.000 rupiah, sehingga ada kelebihan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan saldo kasnya. Nah, oleh karena itu, maka kita dapat menjumlahkan bahwa yang perlu ditambahkan ini nilainya totalnya adalah sebesar 15.800.000 rupiah, sedangkan yang menjadi faktor pengurang adalah sebesar 5.300.000 rupiah. Sehingga saldo yang benar menurut pencatatan dengan adanya rekonsiliasi bank ini adalah sebesar 56 juta rupiah. Dan yang berikutnya yaitu melakukan rekonsiliasi bank terhadap saldo kas menurut bank, di mana dalam hal ini saldo kas menurut bank ini tercatat sebesar 54.400.000 rupiah. Dan yang perlu ditambahkan dalam saldo kas bank ini adalah setoran dalam perjalanan yang telah diakui oleh perusahaan, di mana nilainya adalah 15.200.000 rupiah. Ini merupakan setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2023 yang dilakukan sore hari oleh perusahaan, dan dalam hal ini pihak bank masih belum melakukan yang namanya pencatatan, sehingga setoran dalam perjalanan sebesar 15.200.000 rupiah ini perlu dimasukkan dalam saldo kas menurut bank. Dan untuk faktor pengurang yaitu berupa cek yang beredar sebesar 13.600.000 rupiah, mana kita ketahui bahwa cek telah dikeluarkan oleh PT Aing Corporation pada akhir bulan Januari 2023 sebesar 13.600.000 rupiah, namun oleh pemegangnya itu masih belum dilakukan pencairan. Maka berdasarkan pada perhitungan tersebut, saldo yang benar menurut catatan bank adalah sebesar 56 juta rupiah, di mana nilainya adalah dari saldo kas menurut bank sebesar 54.400.000 rupiah ditambahkan dengan setoran dalam perjalanan sebesar 15.200.000 rupiah dan dikurangi dengan cek yang beredar sebesar 13.600.000 rupiah, ketemu nilai saldo yang benar menurut catatan bank itu adalah sebesar 56 juta rupiah. Nah, melalui rekonsiliasi bank ini kita dapat melihat bahwa saldo setelah disesuaikan baik menurut catatan perusahaan ataupun menurut catatan bank itu nilainya sama, yaitu sebesar 56 juta rupiah. Setelah kita mempelajari mengenai apa itu kas kecil, dan apa itu kas yang berada di bank, maka selanjutnya terkait dengan tiga hal tersebut itu akan diakumulasikan dalam sebuah laporan yang bernama laporan arus kas. Nah, apa laporan arus kas? Laporan arus kas ini merupakan suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Artinya, segala bentuk penerimaan dan pengeluaran, baik itu kas kecil ataupun kas di perbankan, itu harus dibuat dalam sebuah laporan arus kas. Nah, tujuan dibuatkannya laporan arus kas ini adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih di masa depan. Selain itu juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar dividen dan juga memenuhi kebutuhannya untuk pendanaan internal. Dan selain itu juga untuk menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan serta pembayaran kas yang saling berkaitan. Dan yang terakhir yaitu untuk menilai pengaruh posisi keuangan suatu perusahaan dari transaksi investasi dan pendanaan kas dan non-kas selama
suatu periode tertentu. Nah, oleh karena itu, dalam laporan arus kas ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kas dari aktivitas operasi, kas dari aktivitas investasi, dan kas dari aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan. Sehingga kita akan mengetahui berapa saldo kas awalnya dan berapa saldo kas akhirnya dari 3 aktivitas tersebut. Terkait dengan aktivitas operasi, biasanya dalam hal ini penerimaan itu berasal dari penjualan produk atau pendapatan lain-lain. Sedangkan pengeluarannya itu biasanya dipergunakan untuk pembelian bahan atau pembelian barang dagangan, juga untuk pembayaran tenaga kerja atau pembayaran biaya pemasaran, atau juga dipergunakan untuk pembayaran biaya administrasi dan umum serta pembayaran beban lainnya. Sedangkan untuk aktivitas investasi, ini penerimaannya biasanya diperoleh dari penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan tanah, penjualan surat berharga, dan penjualan lainnya yang pada prinsipnya dihasilkan dari aktivitas investasi. Sedangkan untuk pengeluarannya, ini biasanya dipergunakan untuk pembelian atau pembangunan gedung baru, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembelian tanah, pembelian surat berharga, atau pembelian yang lainnya yang berhubungan dengan investasi. Sedangkan untuk aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan, ini biasanya penerimaannya diperoleh dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, penerbitan wesel, dan penerbitan lainnya yang dalam hal ini berhubungan dengan masalah pembiayaan atau yang berkaitan dengan pendanaan, dan juga bisa diperoleh dari perbankan atau hutang kepada pihak bank. Sedangkan untuk pengeluaran, ini biasanya dipergunakan untuk pembayaran dividen, pelunasan obligasi, pelunasan promis, pelunasan wesel, dan untuk pembayaran hutang perbankan lainnya. Sedangkan terkait dengan metode penyusunan laporan arus kas, ini terbagi menjadi 2 cara atau 2 metode, yaitu yang pertama adalah metode langsung, di mana metode langsung ini merupakan metode penyusunan laporan arus kas, di mana dalam hal ini dirinci mengenai aliran masuk dari aktivitas-aktivitas operasi dan aliran keluar dari aktivitas-aktivitas operasi tersebut. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode tidak langsung, di mana dalam hal ini merupakan metode penyusunan laporan arus kas yang mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kasnya, sehingga akan diketahui mengenai saldo dari kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sederhananya, dalam penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung, sama halnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan, di mana untuk aktivitas operasi, ini penambahannya adalah kas yang diterima dari aktivitas operasional perusahaan, sedangkan pengeluarannya adalah kas yang dikeluarkan untuk aktivitas operasional perusahaan, sehingga akan ketemu saldo kas bersih dari aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan untuk aktivitas investasi ini juga sama, penambahannya adalah kas yang diterima dari aktivitas investasi dan dikurangi dengan kas yang dikeluarkan untuk aktivitas investasi, sehingga akan ketemu saldo kas bersih dari aktivitas investasi tersebut. Begitu juga untuk aktivitas pembiayaan, di mana penambahannya adalah kas yang diterima dari aktivitas keuangan, sedangkan pengurangannya adalah kas yang dikeluarkan dari aktivitas keuangan atau aktivitas pembiayaan, atau juga disebut sebagai aktivitas pendanaan. Sehingga akan ketemu nilai saldo kas bersih dari aktivitas pembiayaan tersebut. Nah, untuk yang metode tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas, ini letak perbedaannya terletak pada aktivitas operasi, di mana titik poin yang berhubungan dengan aktivitas operasi ini dimulai dari yang namanya
laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan. Lalu faktor pengurangnya adalah adanya penyesuaian terhadap laba bersih tersebut yang dalam hal ini berhubungan dengan laba perusahaan. Maka akan ketemu nilai dari kas bersih dari aktivitas operasional tersebut. Sedangkan untuk aktivitas investasi itu sama dengan metode langsung, yaitu kas yang diterima dari aktivitas investasi dikurangi dengan kas yang dikeluarkan untuk aktivitas investasi, sehingga akan ketemu saldo kas bersih dari aktivitas investasi tersebut. Begitu juga untuk aktivitas pembiayaan, ini akan kita ketahui kas yang diterima dari aktivitas pembiayaan dikurangi dengan kas yang dikeluarkan untuk aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan atau aktivitas keuangan, sehingga akan ketemu nilai dari saldo kas bersih dari aktivitas pembiayaan tersebut. Nah, inilah dua metode yang dipergunakan dalam penyusunan laporan arus kas. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.